Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran meskipun hari ini kita belajarnya lewat daring ya, Ahi dan Uhti, semuanya sehat semua. Alhamdulillah hari ini juga Allah masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran di kelas 5. Di Mubel IPS nanti Ustadzah akan menyampaikan tentang karakteristik geografis Indonesia. Bentar. Ya. Di Mubel IPS nanti ini Ustadzah akan mengajak kalian belajar di KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, dari pembelajaran ini Ustadzah harapkan nanti kalian akan bisa mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan kondisi geografis Indonesia secara benar. Mbak, sebelum kita lanjutkan, kalian akan Ustadzah ajak untuk mengamati gambar berikut ini, coba. Ya, ini adalah gambar negara Indonesia. Ya, tentu kalian sudah pernah melihat peta Indonesia ya? Ya. Apa yang kalian dapatkan dari gambar ini? Ya. Satu, mungkin wilayah Indonesia ternyata luas sekali ya. Anak-anakku semua dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang itu terletak di kota mana? Dekat kota Aceh, dekat kota Banda Aceh. Sedangkan Merauke itu terletak di Irian Jaya. Kalau dulu Irian Jaya, sekarang Papua. Iya, sekarang Papua. Kalian amati dulu gambarnya, gambar yang besar maupun gambar yang kecil. Kalau gambar yang kecil di sudut atas itu tertera warna Indonesia adalah warna merah. Di situ Indonesia ternyata letaknya sangat strategis. Kalau kembali ke masa lalu, karena kestrategisan wilayah Indonesia, Indonesia itu jadi rebutan negara-negara Eropa. Itu kenapa salah satu negara Eropa yang menjajah kita, negara Belanda itu sangat betah sekali menjajah Indonesia selama berapa kurang lebih 350 tahun, ratusan tahun kita dijajah oleh negara asing. Sehingga bukan sehingga ya artinya gini, kenapa orang-orang Eropa itu suka sekali dengan Indonesia? Karena Indonesia banyak menghasilkan tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Kita lanjutkan lagi ya setelah kalian melihat wilayah Indonesia yang besar atau kalian mengamati gambar yang di pojok itu gambar yang warnanya merah. Kita lanjutkan. Ya, letak geografis Indonesia pengertiannya adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis adalah, ulangi ya, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Ya, kenyataannya berarti kalian bisa melihat secara langsung seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Jadi semakin ke timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara adalah Selat Malaka. Selat Malaka itu antara Pulau Sumatera dengan Malaysia. Laut Andaman itu berarti kalau kita melihat di peta itu bagian atas antara Sulawesi dengan Filipina. Laut Tiongkok Selatan. Ini mungkin istilah baru ya, mungkin ayah ibunya kalian dulu ketika belajar IPS itu bukan Laut Tiongkok Selatan, tapi Laut Cina Selatan. Sekarang menjadi Laut Tiongkok Selatan. Laut Sulawesi, kemudian Samudra Pasifik dan
Malaysia Timur. Malaysia Timur itu berarti negara Malaysia tapi wilayahnya bertetangga dengan wilayah Indonesia yaitu Kalimantan. Nanti kalian boleh melihat peta Indonesia yang sudah kalian buka tadi ya, sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah selatan negara kita dibatasi oleh Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Kita lanjutkan dari sini, insya Allah kalian sudah bisa punya gambaran ya, kira-kira Indonesia itu luasnya seberapa. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ya. Kalau tadi kita belajar tentang letak astronomis, kita belajar letak geografi, sekarang adalah letak astronomis. Letak astronomis pengertiannya adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang artinya garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis khayal berarti garis itu tidak ada sebetulnya, karena itu garis khayal untuk memudahkan kita belajar tentang bumi. Tentang bumi itu dibelah menjadi dua, itu hanya untuk memudahkan saja. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itu pun juga tidak ada ya Ustadzah, nggak ada. Itu nggak ada, itu untuk memudahkan kalian belajar, memudahkan kita belajar untuk selanjutnya nanti mungkin ada kutub utara itu negaranya itu biasanya musimnya apa yang di sana berlangsung itu biasanya negara-negara 4 musim atau 3 musim seperti itu. Jadi tidak ada kalau kalian Ustazah garisnya letaknya di mana, itu nggak ada, itu garis khayal. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Itu bagaimana? Yang ini insya Allah kalian sudah mulai paham ya? Itu sudah ada gambarnya, mana yang disebut garis lintang, mana yang disebut garis bujur. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini ada berapa pulau besar yang ada di Indonesia? Kira-kira kalian bisa menyebutkan tidak? Oh iya, pintar sekali. 1, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, batas wilayahnya mana saja? Ya, kalian bisa mengamati slide yang di HP kalian atau di laptop kalian. Pulau Sumatera itu pulaunya sangat panjang. Bentuknya seperti apa ya? Boleh kalian mau menghayalkan bentuknya seperti apa, silahkan sesuai dengan imajinasi kalian sendiri-sendiri. Batas wilayah Pulau Sumatera Utara adalah Teluk Benggala, negara Malaysia dan Thailand. Ini. Sebelah timur dibatasi oleh Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat adalah Samudra Hindia. Sebelah selatan adalah Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kalau Selat Sunda itu berarti memisahkan antara Pulau Jawa dengan provinsi yang terdekat adalah Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Nanti lihat lagi di petanya. Keadaan alamnya di Sumatera itu ada Selat Malaka, ada Danau Toba, ada Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Gunung Leuser coba siapa yang tahu ada di mana? Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sekarang sebutannya adalah Nangro Aceh Darussalam. Kalau dulu itu disebutnya adalah Daerah Istimewa Aceh. Nanti kita bisa belajar lagi di tema-tema di KD selanjutnya atau di tema-tema berikutnya bagaimana nanti Sumatera, Jawa, dan selanjutnya. Selanjutnya pulau terbesar kedua adalah Pulau Jawa. Batas wilayahnya sebelah utara dibatasi oleh Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur dibatasi oleh Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian sebelah barat Selat Sunda, sebelah selatan adalah Samudra Hindia.
Di Pulau Jawa nanti ada sungai yang sangat panjang, namanya Sungai Bengawan Solo. Itu kalau musim hujan banjirnya bisa sampai ke nyebrang sampai ke Provinsi Jawa Timur. Bagi kalian yang mungkin ada embahnya yang tinggal di Solo dan sekitarnya mungkin sangat paham dengan Sungai Bengawan Solo. Sungainya sangat panjang sekali. Nanti kalau di Jawa Timur ada Kali Berantas, Sungai Berantas juga sangat panjang. Danau Ranu Kumbolo dan Gunung Semeru. Dan juga ada gunung-gunung yang lain, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Udah, kita lanjutkan ya. Ini sudah Sumatera dan Pulau Jawa. Kita lanjutkan. Ya, siapa yang tahu ini? Oh iya, kalian udah pinter. Ini adalah Pulau Kalimantan. Tadi Ustadzah di awal menyampaikan di Kalimantan itu negara kita secara geografis berbatasan dengan Malaysia. Negara Malaysia di sini ada. Itu mungkin kalau di Indonesia adalah provinsi, lah di Malaysia itu disebutnya negara bagian. Di situ ada Sarawak dan Sabah itu berdampingan dengan Indonesia, berdekatan malah mungkin. Bukan berdekatan lagi, nempel. Ya. Kalimantan batas wilayahnya adalah di sebelah utara ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur adalah Selat Makassar dan Pulau Sumatera. Sebelah barat Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan sebelah selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Jawa. Laut Natuna, kalau kalian nanti klik di Google, di situ penghasil minyak bumi untuk Indonesia. Mungkin minyak buminya itu sampai hari ini banyak juga diekspor ke negara lain, dijual ke negara lain. Itu banyak sekali minyak bumi dan bahan-bahan tambang lain yang ada di Laut Natuna. Keadaan alam di Kalimantan itu ada sungai. Kalau di Kalimantan itu kenapa namanya kali ya, Us? Oh, mungkin dari kali itu kalau orang Jawa bilangnya adalah sungai. Di Kalimantan itu banyak sungai-sungai besar yang di sana digunakan selain sebagai alat transportasi, menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di Kalimantan itu sungai itu sangat banyak. Ya, ada Sungai Kapuas, ada Danau Bangkau, ada Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Di selanjutnya adalah pulau yang besar lagi, yaitu Sulawesi. Di sebelah utara dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Filipina, negara Filipina ini. Sebelah atas berarti. Sebelah timur dibatasi oleh Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku itu berarti kepulauannya kecil-kecil tapi sangat banyak. Dan kalau kalian klik lagi, nanti kepulauan di Indonesia itu berapa jumlahnya itu? Jumlahnya puluhan ribu. Dulu kalau Ustazah ingat itu pelajaran SD kelas 5, itu ada sekitar 13.000 pulau-pulau kecil di selain pulau-pulau besar. Banyak sekali, ada yang sudah ada namanya, ada juga yang belum ada namanya, cuma diberi inisial. Misalnya Pulau G. Nah, berarti kan Pulau G di mana? Nanti kalian bisa belajar lagi dengan klik di Google di HP kalian, atau nanti kalian bisa membaca-baca lagi di peta dunia yang kalian sudah miliki. Di sebelah barat dibatasi oleh Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Nanti ada NTT, ada juga NTB. NTB apa, Us? Nusa Tenggara Barat. Di sana keadaan alamnya ada sungai dan danau dan gunung-gunung yang lain, karena Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang banyak gunung-gunungnya, sehingga tanah di Indonesia itu relatif subur. Di Sulawesi yang terkenal adalah Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Dari sini kalian sudah mulai bisa meraba lagi ya, wilayah Indonesia ternyata sangat luas dan sangat panjang kalau dibentangkan. Selanjutnya pulau yang besar lainnya adalah, ya, ini adalah Bali dan Nusa Tenggara. Tentu kalian kalau Bali sudah tidak asing. Bali, mungkin banyak dari kalian yang pernah berwisata ke Pulau Bali atau bahkan ke Nusa Tenggara.
Batas wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu sebelah utara adalah Laut Bali, Laut Flores dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur adalah negara Timor Leste. Iya. Negara Timor Leste. Kalau dulu itu Timor Timur. Itu. Sebelah barat adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Keadaan alam di sana misalnya ada Sungai Petanu, ada Danau Batur, dan ada Gunung Rinjani yang sangat terkenal. Iya. Satu lagi yaitu Pulau Papua. Pulau Papua, batas wilayahnya adalah sebelah utara adalah Samudra Pasifik, sebelah timurnya adalah negara Papua Nugini. Kalau orang Papua dengan orang Papua Nugini sama apa enggak Ustazah? Sama, hampir sama mereka. Ciri-cirinya kulitnya hitam, lebih gelap mungkin daripada kulitnya orang Jawa. Lebih gelap. Satu, yang kedua adalah rambutnya itu cenderung keriting ya Ustazah ya, keriting kruwel-kruwel gitu. Ustazah pernah lihat kalau di Purwokerto jarang, tapi kalau di Jogja lumayan banyak ya Us. Iya, mahasiswa di Jogja itu beraneka ragam, dari seluruh Indonesia ada. Jadi mereka tinggi besar, badannya tinggi besar, tapi ada juga yang pendek, ada juga. Sama dengan kita orang Jawa, hanya kulit dan spesifik rambutnya agak berbeda. Sebelah barat ada Kepulauan Maluku. Itu hampir sama kalau orang Maluku dengan orang Papua. Tinggi, besar, rambutnya agak-agak keriting gitu. Kriwil sekali, keriting banget. Tapi tidak mengapa, kita tidak perlu orang sana hitam, orang sini putih, semuanya sama adalah orang Indonesia. Karena Allah juga dijadikannya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita bersaudara, agar kita saling belajar bersama-sama, tidak boleh membedakan warna kulit, tidak boleh membedakan jenis rambut, mungkin tidak boleh seperti itu. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arafuru, Laut Arafura, dan negara Australia. Sungai yang terkenal di sana ada Sungai Mambramo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya itu satu-satunya gunung di Indonesia yang mungkin di puncaknya itu ada esnya, ya karena tingginya melebihi Gunung Merapi, sehingga udara di sana sangat dingin. Di beberapa bulan tertentu, ketika sangat dingin itu saljunya, di pucuk gunungnya itu banyak saljunya. Iya, semangat belajar ya buat kalian. Semoga tadi apa yang disampaikan Ustazah membuka wacana kalian tentang belajar IPS itu menyenangkan. Tidak selamanya IPS itu hafalan, tidak. Asalkan kalian ketemu kata kuncinya, nanti insya Allah kalian akan memahaminya. Nanti kalian bisa menyimak di Bupena mulai halaman 10, halaman 11, kemudian halaman 13 sampai halaman 15. Nah, Ustazah mau kasih tugas untuk kalian nih. Nanti kalian membuka Bupena ya. Anak-anak semua membuka Bupena halaman 11. Nanti kalian di situ ada ayo berlatih menyebutkan letak geografis Indonesia. Tadi sambil mengingat-ingat ya. Letak geografis Indonesia itu tadi dibatasi oleh mana saja? Sebelah timur, utara, barat, dan selatan. Kemudian bagaimana letak astronomis Indonesia tadi yang pakai derajat tadi itu letak astronomis. Kemudian tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta berikut. Tadi Ustazah juga sudah menjelaskan negara kita itu terletak di wilayah dunia yang sangat strategis. Dari Australia, nanti Indonesia, baru kemudian Asia, baru kemudian Eropa. Nah, dan Amerika tentunya. Negara kita sangat strategis sekali. Itu dulu yang dapat disampaikan oleh Ustazah. Semoga kalian
semakin rajin membaca ya, karena nanti di subtema selanjutnya, di tema-tema selanjutnya untuk MUPEL IPS, senang sekali belajar IPS. Semangat ya, Ustazah akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.